Anda masih bersama kami di Doncast. Bang Andi, tadi setelah mendengar penjelasan dari Mas Roy, beberapa alasan kenapa Mas Roy begitu yakin ijazah Jokowi ini palsu. Komentar Anda? Ya, biasanya kan begitu, Pak. Mempertahankan argumennya itu masing-masing. Boleh saja Bang Roy berbusa-busa bicara gitu, dia mempertahankan argumennya. Di mana-mana pun juga kan jadi laku di stasiun TV dia. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Lah, nggak berbusa-busa. Ya, kalau saya berpatokan kepada lembaga negara yang terpercaya, yaitu kalau misalnya Mas Eko itu yang mengatakan dia Dr. Andes dan insinyur itu, ya kita patut pertanyakan kepada beliau. Tadi tidak ada katanya gitu. Saya rasa juga Bung Roy kan dapatnya dari Betor kan begitu. Enggak, langsung. Yang jelas butabelnya aja dipertanyakan secara psikologisnya gitu. Ya kan seperti itu. Ya kan? Nggak mungkin dia punya barang bukti untuk itu. Kita kan bisa berdasarkan fakta dan data yang kita terima di tangan kita bahwa kita percaya. Selama ini kan ujuk-ujuk ada, ya oke lah, ini 4 sekawannya itu ya tiba-tiba muncul yang namanya Betor yang secara akal sehat saya tidak masuk dalam saya. Seorang yang menamakan politisi PDIP tiba-tiba gabung TPUA, luar biasa ini. Ada apa di balik ini? Apalagi membuka boroknya partainya gitu. Ini kan satu lingkaran skenario yang ada yang mungkin yang harus di. Hebat banget skenario. Jadi begini, kalau dia katakan ya memberikan surat kepada Propam yang untuk Pak Johan sendiri, iya. Itu hak sebagai inilah warga negara silakan saja, tapi jangan sebagai suatu indikator untuk menekan, mengintimidasi Polri dan memberikan opini negatif kepada Kepolisian Republik Indonesia itu. Ya, sama Ya kan? Kayak Widodo. Kan seperti itu gitu. Karena yang dibawa-bawa ini oleh CS ini, saya sudah melakukannya, Propam melaporkan ke Propam dan Pak Johan jadi tersangka nantinya. Kan luar biasa itu kata-kata itu. Ya, jadi biar balance lah informasinya. Janganlah main narasi-narasi seperti itu, Bung Roy. Kalau Bung Roy ini memang luar biasa lah. Karena kan ahli komunikasi kan begitu. Enggak lah. Bukan, pakar informatika. Oke, jadi kalau misalnya menurut Bang Bukan pakar Andi, informatika, Mbak Chandra ya. Orang dibilang pakar, ahli. Itu linear ilmunya. Salah ini. Ini salah ini. Ini kudet ini. Ya, Ini kudet. Ada sertifikasi ahli. Ada dong. Ya, kalau enggak mungkin tahun 2004 saya sudah jadi ahli di kasus-kasus ada Luna Maya, ada bukan masalah itu. banyak. Ada enggak ya sertifikat ahli Anda? Ada. Ya, kan dari lembaga BNSP misalnya kan. Kan Salah lagi ngapain BNSP ngeluarin sertifikat buat itu? Bukan, lain. Ya, bagaimana kita mengatakan? Nah, kembali lagi tadi kan ada yang dibilang dokter dan dokter Andes. Dia dokter Andes tapi karena dia punya kepakaran dalam arti. Kalau saya dokter beneran. Bang, saya dokter beneran dong. Sekarang begini. Kan begitu. Problem kita itu sebetulnya kan forensik. Sekarang harus maju ke forensik versus forensik. Betul. Itulah. Harusnya gitu. Jangan kalau cuma orang mania-mania saya mau nanya. forensik. Ini sekarang kan kepolisian sudah mengatakan, Mas, Ya. bahwa dari semua ketika digelar itu kemudian mereka menemukan ijazah Pak Jokowi itu asli. Gini Bang Rod. Apa yang kemarin dilakukan Artinya oleh juga melalui proses forensik, bukan? Iya, proses forensik inilah yang kita kaji, kita research ulang, dan itu harus berani dikaji. Namanya ilmiah, itu harus bisa dikaji ulang. Dan apa yang kemudian kemarin ditampilkan pada saat press conference, ya tanggal 22 Mei itu banyak sekali. Misalnya satu, soal tahun KKN saja sudah salah. Dikatakan di situ tahunnya 83. Ternyata 83 itu kita challenge di UGM, gak mungkin ada seorang bisa KKN dalam usia kuliah 3 tahun. Dan ternyata diralat sendiri oleh Jokowi. Saya 85 awal. Padahal Juandini mengatakan 83. Jokowi mengatakan Kan kalau keliru-keliru begitu. ya, enggak boleh. hal yang Enggak lama, boleh. Mas. Enggak. Seseorang enggak boleh lupa. Masa tanggal KKN-nya lupa, tahunnya KKN-nya lupa. Mas, saya juga nggak ingat KKN saya. Dosen pembimbingnya masa lupa? Kalau dosen pembimbing saya ingat. Jurusannya masa salah? Ya beliau mantan presiden yang punya segudang masalah mengurus negara. Nah, enggak lah. Jadi Kalau kan itu saya hal-hal mungkin sepele seperti itu. Enggak. Terkuat. Kalau itu terlalu stupid. Ya. Nah. Untuk seseorang yang katanya adalah mantan presiden, kalau hal yang sangat sepele itu salah, enggak mungkin salah. Gitu loh. Dan kemudian diralat.
dulu Pak Kasmujo, ini orang penting nih Pak Kasmujo, yang kemudian diklaim tahun 2017 sebagai dosen pembimbing skripsi, meskipun waktu itu mengatakan dosen pembimbing saya, tapi jelas betul narasinya mengatakan pembimbing skripsi saya. Setahu saya kan begini Mas, di kampus kita itu kan ada dosen pembimbing akademik atau dosen wali kita sebut. Ya, betul. Ada dosen pembimbing skripsi. Ya, Kira-kira gitu. Yang skripsinya udah terbantahkan, tidak ada nama Pak Kasmujo di skripsinya. Dosen pembimbing akademik itu kemudian dilalat. Pak Kasmujo sendiri sudah mengatakan langsung ya Ke Mas Roy Suryo atau katanya lagi nih? ada videonya di depan Dr. Resmond Hasiolansianipar. Ada rekamannya. Apakah itu dosen pembimbing akademik? Tidak. Saya tahun itu baru 3B. Ya, 3B itu dosen pembimbing akademik itu harus yang senior ya 50. Jadi semua sudah clear dan itu Pak Kasmujo itu masih clear sebelum Pak Andi Asman. Jangan kemudian seperti nama yang kemudian disebut oleh Bitor tadi, Widodo. Widodo dihadirkan langsung didekepin oleh Pak Andi Aswani di sebuah acara. Ya nggak berani ngomong Widodo yang inilah Mas Andi. inilah. Makanya nanti saksi-saksi lain nanti harus ada. Kita memutarbalikkan fakta lagi nih. Enggak lah, kelihatan lah. Bung Roy kan merintah sama saya, kan men-challenge saya, ya kan? Meragukan saya bahwa saya dekat ya dengan Bung Ya. Widodo, Ya, Widodo kan? hadirkan sendiri aja. Negosiasinya sudah dikondisikan Iya, gitu. Widodo hadir sendiri Tidak aja, nggak usah ditemani. Dan dia tuh ya, Bung Roy, mohon maaf Bung Dong ya, Ya. saya terus terang dulu saya tuh mengagumi Bung Roy. Ya, kemudian saya lihat, wah ini ular beludak menurut saya nih, karena apa yang diucapkan itu, ya sahabatnya saja ya dia bisa telikung seperti itu modelnya kan. Jadi begini, saya cerita, ya saya pelaku sejarah 2012. Ketika Pilgub DKI, saya dari Gerindra, ya, sebelahnya ada PDIP. Saya, M. Sarip, Sanusi, almarhum Pak Taufik, Ketua DPD Gerindra Jakarta, itu menjadi tim kampanye dari Pak Jokowi dan Pak Ahok. Karena kita adalah dari Pak Ahok sebagai wakil pada saat itu, ya. Dan ada Mas Pras, ada Boy Sadikin, di situ ada Denny Iskandar di situ. Ya, itu dari tim PDIP dan teman-teman yang lain. Kemudian ada dari Solo juga yang Pak Jokowi bawa kepercayaan Pak Jokowi itu. Kan sudah dijelaskan dari Pak Widodo itu. Ya kan, dia tidak ada yang bernamanya itu sebagai otak. Ya, otak dari pemalsuan ijazah yang dituduhkan oleh saudara Betor itu. Ya kan? Nah, beliau ini terganggu. Ini saya jadi seperti nama saya disebut-sebut. Ya, ada apa ini? Saya tidak mengetahui. Ya udah, karena saya bertemu dengan Beator beliau, itu, Mas Andi, kan itu kan sudah diklarifikasi oleh yang namanya mantan Gubernur Lemhanas, ya Andi Wijayanto. Ya, Andi Wijayanto. dan Pras, Ketua DPRD. Kebetulan Betul sekali. saat itu juga saya berurusan dengan mereka ini karena baru pertama kali Pak Jokowi datang ke Jakarta dan saya termasuk interviewer pertama ketika ke Studio Berita 1 pada saat itu. Tapi sayang belum ada soal ijazah kayak gitu. Belum ketahuan. Nah, ini saya mengklirkan aja Bung Don. Saya akan mengklirkan aja perkataan dia. Seolah-olah saya itu memframing dan mengarahkan Pak Widodo. Tidak ada saya itu. Saya itu menerima challenge dari Bung Roy, ya dengan nada sedikit sinis dan bercanda, ya bahwa saya ini sepertinya omong-omong, ya kan? Karena itu dia bilang itu menghilang. Saya nggak bilang menghilang loh. Menghilang sejak 2017. Bitar bilang menghilang, ya. Nah, kan saya bilang itu kan, dan Anda mempercaya itu. Ya, bagus. Jadi saya bilang, Bagus Pak Andi bisa Jadi mengadakan saya itu. untuk Biarkan membuka nanti kotak Widodo Pandora dan mengatakan- bersaksi sendiri saja, nggak usah didampingin. tolong dong saya bicara dulu. Iya. Selalu begini. Kalau Bung Roy kayak Rismon juga rupanya. Enggak lah. Ya. Jadi kita ini kan saya menceritakan, Anda tadi bicara saya nggak mau potong. Makanya sekarang saya bicara itu menjelaskan kepada publik ya dengan panutan saya dalam media Bung Don Bosco ini. Ya. Jadi begini yang saya lanjutkan ya. Akhirnya Pak Widodo itu pas saya ada di Solo ya kita bertemu. Dia mengeluh sama saya. Kenapa saya kok disangkut-sangkutan begini? Pak Widodo mohon maaf ya, beliau tuh introvert sebetulnya. Tidak suka bertemu berbicara ini karena dia itu kan ahli keuangan dan dengan Pak Jokowi itu perusahaannya Pak Jokowi itu keuangannya dia pegang pada saat itu ya udah lama sejak tahun 2000-an
Ya belum ada nama wali kota. Beliau sudah berkonek ini. Bentar dia urusan pajaknya apa beliau yang tangani. Ya singkatnya apa gitu loh Pak Andi, kepanjangan. Jadi ya intinya begitu. Jadi intinya dia terganggu secara psikis. Oke. Dan minta saya mau muncul di televisi dan saya akan membuka semua. Kenapa saya dikriminalisasi seperti ini? Ya kan terbukti kan? Saya hadirkan semua Pak Iman di situ, Pak Widodo di situ. Dennis karena langsung mengirim WA, dia mengatakan saya tidak pernah berhubungan dengan Betor dan memerintahkan Betor. Ya yang Denny saya belum percaya yang Denny. Ya Anda nggak percaya karena Anda nggak bisa bertemu dengan dia kan? Bukan, kita harus periksa nomor handphone itu nomor handphonenya Dennis atau enggak. Kita punya alat untuk menguji nomor handphone itu siapa. Enggak bisa dong narasumber tiba-tiba menghasilkan itu. Enggak lah. Kita fair aja. Lain kali cek nomor handphonenya berapa. Itu bagaimana you bisa catat? Kita lagi menjelaskan, you potong pada saat itu. Terus saya jelaskan. Saya akan mau bilang nomornya adalah segini-segini. Kan Anda potong. Ya dipotong karena nggak boleh di studio tiba-tiba ada narasumber terus si presenternya boleh begitu saja dengan iya narasumbernya clear lah. Anda bukan pemilik, Anda narasumber. Nggak apa-apa, kita boleh tidak percaya kepada nomor itu. Diskusi nomornya nggak clear, nomornya nggak jelas. Kalau itu nomor siapa saja nggak boleh. Sekarang kita maju ke berikutnya. Oke. Ada pertanyaanmu. Oke, ini kan gelar perkara